Selamat siang Bu Laura, saya Kira Sarakannya dengan NIM 070606121110057 ingin menjelaskan mengenai project atau exercise My Library menggunakan Laravel. Jadi ini untuk website yang jadinya. Ini ada home isinya ada welcome to my page, terus this is a page for my library task. Terus ini library list-nya, terus ini about us. Nah, ini library-nya itu, ini library list-nya, di sini ada nomor, bisa nambah, nama, country, description, kontak, foto. Nah, ini kalau misalnya kita klik, bisa langsung ke page baru, atau deskripsi lengkapnya tentang si The Writer-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Jadi yang pertama itu saya membuat apa namanya layout dalam view, di mana di sini ada about us, home, my project, navbar, dan show. Nah, kalau untuk yang about us itu yang untuk si kontaknya ini, si about us yang isinya kontak. Terus untuk yang home itu yang awal tadi ini. Lalu untuk yang My Project itu isinya yang library list. Dan untuk navbar yang di atas yang warna kuning. Yang untuk show blade-nya itu ini yang enggak Om, lagi ngerekam. Nah, untuk yang show-nya ini untuk yang My Project jadi library, terus yang untuk show-nya itu yang di sini, Afgan nih. Oke, dan untuk yang codingan ini awal-awal itu saya buat extends atau layout ini untuk memanggil agar tuh saya nggak perlu copy-copy kayak misalnya kan tadi tuh ada tabelnya itu panjang-panjang itu kan otomatis kayak untuk namanya tuh sama formnya. Nah itu saya nggak usah copy-copy di setiap layout, jadi saya bikin apa namanya satu layout lagi namanya app layout template, itu saya isi semua di sini. Terus saya import Bootstrap sama style sheet di style CSS-nya itu di CSS-nya itu saya cuma isi ini kok sih kayak um, oh ini dia colornya, paddingnya, margin top. Jadi saya extend ke sini, saya panggil ke sini. Jadi kan itu udah di satu kesatuan di app layout-nya. Terus ini saya yield title sama yield content. Jadi title-nya itu saya dapat dari si dari webnya itu. Terus navbar juga, navbar kan sendiri. Include itu berarti termasuk navbar. Jadi saat dipanggil ini juga bakal keluar si navbarnya. Terus di misalnya di about us ini. Nah, ini saat di extend layout app layout-nya itu jadi otomatis si di page about us-nya itu udah langsung ketampil huruf-hurufnya itu sesuai sama yang lainnya. Ini about us sama email line. Terus yang ini extend terus ini add section. Add sections itu ini tuh untuk memulai section. Ini kan kita mau manggil-manggil title, jadi otomatis kita kayak udah punya function sendiri. Nah, ini kita panggil dengan add section dan kita akhiri dengan end sections. Ini juga terusnya juga begitu. Ini end sections. Terus sini juga extend section. Terus di sini juga end section. Untuk navbar uh, ini saya pakai huruf ini karena ini tuh kan buat artis TensorFlow-nya ini. Dan itu untuk ketika kita pencet home itu ya langsung ke direct ke home sesuai sama linknya ini. Terus library juga, about us juga. Nah, lalu
ini kan nama, tapi kan kita nggak tahu kan value-nya dari mana. Nah, itu saya buat di webnya langsung. Di web itu maksudnya di bagian routingnya ini. Routingnya ini tuh awalnya saya buat kayak satu-satu gitu, tapi saya ngikutin dari video yang terakhir, video kakak mentor yang terakhir. Eh, jadi ini saya buat controller. Jadi kan sebelum buat controller itu saya disuruh buat model. Modelnya itu include sama controller sama si model si writernya ini. Jadi itu tuh di sini, writer controller. Jadi di writer controllernya ini, controller itu kan eh, dijadikan untuk operasi CRUD atau kayak create, update, and delete. Jadi otomatis functionnya itu nggak beda jauh dengan routing yang tadi, yang di web.php. Jadi mostly controllernya itu tuh punya functionnya index. Nah, jadi root yang ada di web web.php itu kita pindahin ke controller sini, kita pindahin ke sini as index. Lalu saat kita pindah langsung, terus kita tulis functionnya, terus kita nggak lupa untuk nge-import kelasnya ini. Terus apa tuh models writer, terus sama ini udah ada sih. Oke, ini jadi kan kita punya my project ini. Lalu yang untuk CNC writers-nya itu kita gunakan parameter si index untuk manggil si kita gunakan ya index untuk manggil si writer-nya ini. Lalu untuk yang nge-show ID sebagai parameternya itu kita nge-return untuk nampilin ke show itu di mana di situ ada page title itu sebagai writer, terus main title itu the writer, terus writernya itu juga writer, show writer yang di mana parameternya itu ID. Nah, untuk webnya sendiri itu kan kita jadi itu kayak manggil kan tadi rootnya ini itu udah kita taruh di controller. Jadi di sini dalam root itu tinggal panggil aja. Panggilnya itu dengan cara my pro itu sebagai yang ini di my project blade itu, terus habis itu kita tulis by control class. Terus ini kita apa namanya import juga kelasnya. Ini juga. Lalu ini tuh my project untuk nge-show kalau misalnya ini data ditampilkan di my project, my project.blade ini. Lalu ini writer.id. ID ini untuk parameter di mana nanti kita tuh mau nge-show ID mana yang mau ditampilin. Lalu router get ini untuk ke home. Ke home itu title 2-nya itu sebagai home juga. Terus yang untuk about us, ke view itu tentang yang about us, kita pakai title 2 yang sama dengan about us, terus namanya itu saya pakai nama saya sendiri dengan name, email, sama lain. Jadi kan ini tuh semua udah ada kan value-nya. Meskipun kayak di sini kayak cuma ditulis gini aja, tapi otomatis value-nya itu dari di controller. Jadi bisa langsung kita panggil ke misalnya ke, ke about us. Nah, ini konten, and sections. Nah, ini namanya itu kita langsung panggil dari routing, terus yang di home juga. Nah, lalu eh, untuk yang My Project Blade ini, menurut saya ini codingan yang cukup agak rumit karena ini saya tuh eh, masih masih kayak masih agak bingung gitu karena kan kalau misalnya dulu kan saya pakainya Java, kalau Java kan nggak if else gitu-gitu. Ini sama sih, tapi tuh ini kayak ada apa ya? Ini kayak saya baru sama kayak iterationnya ini, even odd. Nah, tapi saya apa namanya sudah mengerti. Jadi
di sini eh ini kan saya session konten. Kontennya itu maksudnya diambil dari konten tadi. Terus saya masuk ke sini library list untuk nunjukin apa namanya kayak title kecil gitu. Nah, di sini itu kan saya wait, di library ini kita ada nomor, nama, country, description, kontak, dan foto. Oke, jadi di sini saya pakai parameter ini huruf J sama dengan 0, di mana J itu kurang dari count writers, terus J-nya plus plus. Count-nya itu kan berarti eh, masih 0 juga. Count itu di mana berapa banyaknya si datanya si writer. Nah, kalau misalnya J-nya itu plus satu, ini kan awalnya 0, 0 plus satu sama dengan 1, berarti country-nya dia Lebanon. Ini maksudnya berarti awalannya. Pertama dia Lebanon. Kalau misalnya ini J-nya plus satu, ini awalnya 0 plus satu sama dengan satu, terus writers-nya eh, itu sama dengan J, itu berarti dia Brunei. Berarti kalau saya 0 tambah, kalau misalnya nanti di loop lagi nih, terus J-nya kan jadi bertambah. Saya J tambah satu, J-nya itu sama dengan satu, terus ditambah satu jadi dua. Jadi J-nya itu kan sesuai, J-nya sama dengan satu, jadi J-nya itu udah sesuai, berarti dia ke Brunei. Nah ini kalau misalnya bagi dua gitu. Oke. Nah ini untuk yang table class-nya, sebenarnya ini saya juga masih pakai di bawahnya lagi. Ya, ini untuk table PHP ini ada nomor, name, country, description, kontak, foto. Terus ini saya ini kan udah start ke apa namanya PHP itu saya bikin PHP-nya lagi di mana saya kasih apa namanya parameter I sama dengan 0 terus K juga sama dengan 0. For each di mana writer itu sama dengan WR. Ini saya bikin namanya variabel baru lagi. Nah, lalu eh, untuk yang ini description itu di mana kalau misalnya lu pertama itu dia pertama first, berarti dia tulisnya nyetaknya urutan teratas. Lalu kalau misalnya dia last, berarti urutan terakhir, berarti itu urutan terbawah. Nah, lalu kalau loopnya itu iterations atau sama dengan loopnya itu kalau dihitung parameternya dibagi dua itu hasil itu kayak di tengah-tengah atau hasil itu sama, itu berarti urutannya tengah. Terus kalau misalnya loopnya itu sama dengan even, berarti urutan genap. Lalu kalau loopnya odd, berarti urutannya ganjil. Nah, di sini saya pakai WR kontak itu buat si country-nya itu. Lalu untuk WR kontak itu untuk si nomornya ini HP. Lalu yang image juga saya pakai ini WR itu kan untuk parameternya. Jadi setiap kayak anggap aja itu sebagai indeksnya. Jadi data-data si writer itu setiap setiap apa namanya dipanggil itu dia bertambah indeksnya dan itu menyesuaikan sama si data-data yang ada. Nah, lalu ini saya panggil WR itu saya panggil ke image-nya. Jadi writer itu kayak array, tapi kan kalau di awal-awal gitu kita pakai array list biasa. Nah, ini kita pakai array asosiatif. Nah, terus di sini saya panggil image-nya. Nah, ini kelasnya di blok rounded 3, terus width 110, height 130. Jadi, eh tiap tampilan image itu ukurannya sama. Eh, nah, ya. Nah, ini and for each berarti ini udah selesai. Terus and sections ini juga berarti udah selesai. And for each itu kayak udah nggak manggil array-array lagi gitu. Kan tadi and each-nya itu dipakai di for each di sini. Nah, berarti udah selesai. Terus end section ini untuk nyelesain yang apa namanya udah stop ini loh kayak form bisnisnya ini. Setelah itu untuk yang show-nya itu di sini juga deh.
Oh, kan untuk yang tadi itu saat saat kita pencet nama yang di kontak itu kan langsung keluar deskripsi deskripsi si writernya ini nih. Nah, itu saya menggunakan href. Jadi hrefnya ini itu kan buat eh, di konten URL terus URL ini saya kasih saya kasih parameter writer juga di mana writer itu tuh punya kan di sini writer saya itu kan for each as WR. Jadi WR yang ini saya taruh terus lalu saya jadikan ID juga. ID-nya itu di mana untuk parameternya sendiri. Nah, lalu si WR ini kan juga uh, WR ini kan sebagai si array list di dalam si writer. Writer itu kan di sini, dia model. Nah, di sini uh, saya masih nyuci. Ini, nah jadi tuh ya si array 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 asosiatifnya itu saya panggil name di mana nanti si di dalam writernya ini kan ID-nya tuh yang pertama ini ya. Ada name, kontak, image, ID yang kedua itu name-nya kontak image-nya apa semua. Dan nanti tuh kan tulisnya manual. Jadi diusahakan untuk setiap setiap ini setiap value itu harus setiap string itu harus ada value-nya. Nah, lalu ini di sini itu kita kan pakai namanya array asosiatif. Nah, di mana tuh kita buat si model si writer ini kan awal-awal kan kita buat si writer jadi model sama si controllernya. Nah, karena si Laravel ini menggunakan object oriented, berarti kan kita harus mengubah data-datanya menjadi objek. Nah, data-data yang sebelum itu ya di WPHP kan saya awalnya itu tulis kayak ID-nya apa di situ, name-nya apa di situ, kontaknya apa di situ satu-satu. Nah, itu saya pindahin semua ke sini. Jadi ini semua itu bakal jadi si objek atau eh ya objek atau atribut-atribut atau properti. Nah, di dalam objek itu harus ada value-nya. Nah, terus saya bikin namanya functions index, di mana kalau misalnya kita returns, itu kita masukin ke collect. Collect itu jadinya ke self writers. Ini self berarti dia manggil datanya sendiri. Nah, kenapa kita pakai college? College itu merupakan function yang udah dikasih atau dibuat di Laravel. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai collect nih, kita tuh bakal kayak nggak efisien gitu. Kita bakal apa namanya disuruh kayak bakal buat function lagi sendiri. Padahal tuh kayak udah tinggal gini aja gitu. Kita pakai namanya firstware. Nah, ini maksudnya apa? Jadi return collect itu kan kita kan butuh butuh buat ngeget si indeksnya itu data-data dari writer kan. Nah, untuk nge-collect itu dianggap aja si writers-nya ini tuh udah di dalam collections. Nah, untuk manggilnya sendiri buat kayak ke library list-nya ini kok buat ke library ini di sini. Buat ke library list-nya ini kan udah disimpan ke dalam si array SSNP itu ke dalam writer atau yang tadi kita buat indeks lagi WR. Nah, untuk manggilnya itu kita tinggal masukin ke collections. Jadi di saat pas kita panggil indeks itu saat kita uh, panggil indeks ya, betul. Itu kita ke sini untuk tahu ini ID-nya apa, name-nya apa, kontaknya apa, image-nya apa. Nah, lalu kita buat lagi juga function public static
functions. Ini namanya show writer. Ini untuk menunjukkan data-data writer dengan parameter ID. Jadi ini return itu maksudnya kembali lagi ke self itu berarti kan kita manggil sendiri si data itu, manggil si data si index. Nah, index ini kan ini. Berarti kita manggil data si writers. Nah, first where di mana si ID pertama, di mana si data pertama itu enggak, dimana kayak kita tuh ambil data yang paling pertama. Jadi kita ambil data yang ini. Tuh. Jadi first where ID, $ID. Jadi kita ambil ID yang first where itu maksudnya kayak ID-nya sama dengan 1. Masukin yang ID yang ini. Atau kalau saya array kan 0 ya, dimulai dari 0. Berarti kayak ID-nya ini 0, terus ambil data ID yang 0. Berarti ini kan data yang anggap aja 0, data yang pertama lah itu. Nah, ini berarti ambil yang data pertama. Jadi ini tuh untuk kayak buat ngekoleksi aja. Jadi kayak si ID name contact image itu langsung ada di dalam si array SOTP si writers, dan di kayak apa namanya function index sama show writer itu cuma buat nge-collection sama buat nge-show. Nah, jadi di sini tuh yang for each ini dipakai ditulis karena kita tuh nggak pakai functionnya si collection dari Laravel sendiri. Kalau kita udah pakai college, jadi otomatis kita cuma pakai ini toh. Ya, jadi itu saja sih dari saya. Menurut saya codingan yang susah tadi itu ada di sini saja sih. Yang loop class. Karena kan kalau misalnya di Java itu dia lebih kayak panjang gitu. Cuma kayak kata-kata itu saya masih ngerti, kayak paling cuma if, else, do while do gitu. Tapi kalau ini tuh kayak ada iteration, ought, even, sebenarnya lebih nggak kompleks sih. Karena kan kayak kita langsung tahu bahasa Inggrisnya gimana, functionnya apa berarti. Iya, masih baru aja sebelum. Jadi ya ini aja dari saya. Ini saya ikutin dari video-video kakak-kakaknya dan juga yang dari saya. Terima kasih.